para pemain diaspora takjub dengan suasana TC di Bali yang enggak mereka temukan di Eropa. Erick Thohir resmi memberikan pernyataan soal laga uji coba melawan Uruguay dan Brazil. Selengkapnya hanya di Raisin Champion. Sebelum kita membahas beritanya lebih lanjut, ada baiknya kita memberikan like ke video ini karena like itu gratis. Terima kasih atas kesediaan kalian ya. TC kali ini sengaja ditempatkan di Pulau Dewata Bali oleh para pelatih dan PSSI yang menilai bisa menarik perhatian para pemain agar nggak jenuh, nggak tegang, nggak melelahkan serta perjuangan musim 2024 sampai 2025 bersama klub berakhir. Tim kepelatihan sendiri juga belum pernah mengunjungi tanah Bali sebelumnya. Apalagi soal TC milik Bali United ini. Dan Patrick Lampard, Alex Pastor, Danny Lanzat, dan Gerard Pennenberg sendiri sudah tiba lumayan lama di Indonesia. Akan tetapi fokus mereka lebih dulu ke liga lokal yang masih bergulir, di mana memantau secara langsung atau Lanzat yang ke Solo. Nah, akhirnya mereka mulai menginjakan kaki ke Bali. Seperti yang diunggah oleh akun official Bali United, memperlihatkan Coach Patrick bersama asistennya Alex Pastor dan Lanzat sedang memantau tempat visi untuk pertama kali. Lalu, apa kesan pertama mereka? Yap, terkesima, tak ada tempat latihan seindah ini, kata Clifford, dikutip dari unggahan resmi Bali United yang tanpa ragu melontarkan pujian. Coach Patrick sendiri sudah mulai menjajal sedikit latihan di TC tersebut. Ia sudah menendang bola di sana untuk pertama kali, dan tendangannya begitu wow. Di samping tim kepelatihan, para punggawa Garuda juga sudah melakukan berbagai aktivitas random di tanah yang penuh berkah, di mana Marcelino Ferdinand jadi orang yang mulai banyak main koba-koba berbagai hal. Mengingat waktunya cukup lama, ia datang sebagai pembuka gerbang, maka berbagai kerendemannya pasti ada aja. Mengingat bocah ini royal banget gitu loh. Salah satunya terekam dari kamera fans, Lino bersama Ronaldo Kuateh yang sedang jalan-jalan di sekitar tempat wisata Bali. Uniknya, mereka berdua menjajal menggunakan motor di Bali dengan menyewa. Tapi siapa sangka, ternyata kejebak macet barengan sama para penggemar. Dan akhirnya ya, sampai di video ini, saking macetnya, nggak bisa gerak. Selain Marceng dengan berbagai kelakuannya, para punggawa Garuda lain juga mulai pada nyicil nih, kayak Ivar Jenner. Hingga ujung tombak Garuda oleh Rumeni, Ivar datang di tanah air sejak minggu lalu, tapi baru menginjakan kaki di Pulau Dewata di minggu ini. Bersama rekannya dari Belanda, ia akhirnya tiba. Dan tak lama setelah Ivar datang, giliran oleh Rumeni yang mendarat sendiri di Bali untuk pertama kalinya. Sejak menjadi WNI, Ole belum pernah merasakan liburan, apalagi di Bali. Makanya ini cukup spesial. Dan Ole termasuk datang lebih awal. Yang menarik, kedatangan Ole bukan hanya disambut fans, tapi juga disamperin langsung sama Ivar. Iya, Ivar Jenner menyusul oleh Rumeni dengan membawa driver yang mengenakan jersey FC Utrecht. Maklum, keduanya memang sangat dekat semenjak pernah satu klub bersama di Belanda dan rata-rata pemain tim nasional. Di Indonesia sendiri, memang banyak lulusan Akademi FC Utrecht sih, atau hanya sekedar beberapa musim bermain. Termaksud wajah-wajah baru, seperti Lily Pali juga pernah menimba ilmu di sana. Makanya mereka begitu akrab saat ada orang yang mengenakan jersey FC Utrecht. Menggelar TC di Bali sendiri bukan kali pertama bagi timnas Indonesia. Karena sebelumnya pasukan Garuda juga sempat menjalani latihan di Bali United Training Center di era kepemimpinan Sintiang. Kembalinya dipilih TC ini, selain karena banyaknya pemain yang berlibur di Bali, juga kelengkapan fasilitas di BUT TC menjadi alasan penting. Total ada 8 lapangan latihan berstandar internasional dalam satu kawasan, sehingga untuk latihan sangat luas, tapi masih bisa dijangkau. Dan fasilitas pendukung latihan yang mewah, layaknya ruang ganti pemain, dilengkapi dengan kamar mandi, air panas, dan cool pool, standar stadion bintang 5 Eropa. Ruang medis yang nyaman dan luas dilengkapi 4 kasur dan perlengkapan fisioterapi lengkap untuk perawatan pemain. Kemudian fasilitas gym yang menghadap ke Pantai Purnama. Gianyar itu menjadi salah satu nilai plus yang nggak dimiliki TC manapun. Lihatlah keindahannya dari sudut pandang jalanan. Sementara itu di luar TC Bali, masih banyak punggawa Garuda yang belum tiba. Beberapa masih on the way.
Melalui pernyataan resminya, Erick Thohir mengonfirmasi dukungan penuh terhadap rencana laga uji coba internasional antara Timnas Indonesia dan Uruguay, tim raksasa Amerika Selatan yang syarat prestasi dan sejarah. Keputusan ini bukan diambil secara tiba-tiba. Latar belakangnya adalah pertemuan penting yang melibatkan Menteri Pemudaraan, Badan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo, dan Duta Besar Uruguay untuk Indonesia, Christian Gonzalez. Pertemuan itu digelar dalam rangka memperingati 60 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Sebuah momentum bersejarah yang ingin diabadikan lewat pertandingan sepak bola kelas dunia. Dalam diskusi hangat yang penuh semangat, Menpora Dito Aryo Tejo secara resmi mengundang Uruguay untuk menggelar laga persahabatan melawan Timnas Indonesia. Pertemuan ini disambut antusias oleh pihak Uruguay. Yang melihat peluang besar untuk memperkuat jalinan diplomasi melalui olahraga. Sepak bola, sebagai bahasa universal, diyakini mampu mempererat persahabatan antar bangsa, sekaligus membuka peluang kolaborasi di berbagai bidang. Laga ini bukan hanya sekadar pertandingan biasa, ini adalah bagian dari pembangunan sepak bola nasional, sekaligus momentum strategis untuk Timnas Indonesia. Kami menyambut baik peluang ini. Uruguay adalah tim dengan sejarah besar di sepak bola dunia. Bertanding melawan mereka akan memberikan pengalaman berharga bagi Timnas Indonesia. Kita harus membiasakan diri menghadapi lawan-lawan kuat agar bisa berkembang dan bersaing di panggung dunia, tegas Erick Thohir dalam pernyataannya. Uruguay sendiri bukanlah lawan sembarangan. Negara ini dikenal sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Sekuat Uruguay dihuni pemain-pemain bintang yang berlaga di liga-liga top Eropa, seperti Luis Suarez, Darwin Núñez, hingga Federico Valverde. Melawan Uruguay berarti menghadapi tim yang syarat pengalaman, teknik tinggi, dan mental juara. Bagi Timnas Indonesia, laga ini adalah kesempatan emas yang sangat langka. Para pemain muda Garuda akan diuji kemampuannya, baik secara teknis, taktis, maupun mental. Mereka akan belajar bagaimana menghadapi serangan cepat khas Amerika Selatan, sekaligus mengasah kreativitas dalam membangun serangan. Pengalaman ini akan menjadi modal berharga untuk menghadapi kompetisi internasional di masa depan. Hanya itu, laga ini juga memiliki nilai diplomasi yang sangat tinggi. Sepak bola menjadi jembatan persahabatan antara Indonesia dan Uruguay, mempererat hubungan kedua negara di luar ranah politik dan ekonomi. Pertandingan ini diharapkan mampu menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia untuk terus bermimpi dan berjuang mengharumkan nama bangsa di kancah dunia. Saat ini, PSSI tengah mempersiapkan segala aspek teknis agar pertandingan akbar ini dapat segera terrealisasi, mulai dari penjadwalan, pemilihan lokasi pertandingan, hingga persiapan fisik dan mental para pemain Timnas Indonesia. Semuanya sedang dibahas secara serius. PSSI juga berkomitmen untuk memastikan laga ini berjalan dengan standar internasional, sehingga dapat memberikan pengalaman terbaik bagi kedua tim dan para pecinta sepak bola tanah air.